Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami perbedaan bentuk rangkaian listrik, mengenali karakteristik arus, tegangan, serta hambatan pada masing-masing rangkaian, dan melihat bagaimana teori hukum Ohm berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan sangat sederhana, yaitu 1. Sumber tegangan berupa baterai, 2. Lampu kecil atau resistor, 3. Kabel penghubung, 4. Dudukan baterai atau breadboard sebagai tempat merangkai. Dengan alat yang sederhana ini, kita bisa mempelajari banyak hal tentang listrik. Dasar teori dari praktikum ini adalah hukum Ohm. Hukum ini ditemukan oleh George Simon Ohm dan berbunyi, besar arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial di ujung-ujung penghantar, serta berbanding terbalik dengan hambatannya. Rumus dasarnya adalah V sama dengan L kali R, di mana V adalah tegangan dalam volt, L adalah arus dalam ampere, dan R adalah hambatan dalam ohm. Sekarang mari kita lihat penerapannya pada 3 jenis rangkaian listrik. Ini adalah rangkaian seri dengan 3 lampu. Lampu disusun berurutan dalam satu jalur, sehingga arus listrik harus melewati lampu pertama, lalu kedua, dan terakhir ketiga. Saat dihubungkan ke sumber listrik, ketiga lampu menyala, tetapi cahayanya terlihat lebih redup dibandingkan jika hanya satu lampu saja. Hal ini terjadi karena arus listrik dibagi ke semua lampu dalam rangkaian. Ciri lain dari rangkaian seri adalah jika salah satu lampu dilepas atau putus, maka seluruh lampu akan padam karena aliran listrik terputus. Jadi semua lampu saling bergantung satu sama lain. Rangkaian seri memang mudah dibuat, tetapi kurang praktis karena cahaya lebih redup dan tidak bisa menyala jika ada satu lampu yang rusak. Pada rangkaian paralel, setiap lampu dipasang pada jalur sendiri dan langsung terhubung dengan sumber listrik. Jadi, arus listrik akan terbagi ke setiap cabang sesuai kebutuhan masing-masing lampu. Ketika rangkaian dihubungkan dengan sumber listrik, semua lampu akan menyala terang yang sama. Cahaya setiap lampu hampir sama dengan jika hanya dipasang satu lampu, karena masing-masing lampu mendapat tegangan penuh dari sumber. Ciri khas rangkaian paralel adalah yang pertama, jika salah satu lampu dilepas atau rusak, lampu lainnya tetap menyala karena arus masih mengalir pada cabang yang lain. 2. Tegangan setiap lampu sama besar dengan tegangan sumber listrik. Yang ketiga, rangkaian paralel banyak digunakan pada instalasi listrik rumah karena lebih praktis dan tidak saling mempengaruhi antar lampu. Kelebihan rangkaian paralel adalah cahaya lampu lebih terang dan stabil, serta lampu lain tetap menyala walaupun ada satu lampu yang rusak. Kekurangannya, rangkaian ini memerlukan kabel yang lebih banyak dibandingkan rangkaian seri. Selanjutnya, rangkaian listrik kombinasi, yaitu gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian ini terdapat satu lampu yang dipasang secara seri, kemudian setelahnya ada 2 lampu yang dipasang secara paralel. Jadi, arus listrik pertama harus melewati lampu seri, lalu terbagi kedua cabang paralel masing-masing menuju lampu kedua dan lampu ketiga. Ketika rangkaian dihubungkan dengan sumber listrik, lampu pertama akan menyala lebih redup karena arusnya terbagi kedua cabang setelah melewati lampu seri. Lampu kedua dan ketiga yang dipasang paralel akan menyala lebih terang, hampir sama terangnya seperti lampu tunggal karena masing-masing cabang harus mendapat langsung dari sumber melalui lampu seri. Ciri khas rangkaian kombinasi adalah yang pertama, jika lampu seri dilepas atau rusak, maka seluruh lampu akan padam karena arus terputus di awal jalur. Kedua, namun jika salah satu lampu paralel
dilepas atau rusak, lampu lainnya tetap bisa menyala karena arus masih bisa lewat di cabang yang lain. Kelebihan rangkaian kombinasi adalah lebih praktis daripada rangkaian seri penuh karena sebagian lampu bisa tetap menyala walaupun ada yang rusak. Namun, rangkaian ini juga lebih rumit dibuat dibanding rangkaian seri atau paralel saja. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian seri arus sama besar tetapi tegangan terbagi. Pada rangkaian paralel, tegangan sama besar tetapi arus terbagi. Pada rangkaian kombinasi, berlaku gabungan dari seri dan paralel. Dengan percobaan sederhana ini, kita dapat memahami bagaimana teori hukum Ohm berlaku dalam kehidupan sehari-hari.